Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo abang, kakak, adik-adik semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Amin. Soal nomor 8. Kedua ujung sebuah pegas yang memiliki tetapan pegas 50 Newton per meter ditarik masing-masing dengan gaya sebesar 10 Newton yang saling berlawanan. Perubahan panjang pegas tersebut adalah... Oke, langsung aja saya gambar. Kira-kira nanti jadinya akan seperti ini. Sekarang perhatikan gambar ini. Sebuah pegas ya ditarik dengan gaya yang sama. Yang satu arahnya ke kanan F1, yang satu F2 arahnya ke kiri. Besarnya sama-sama 10 Newton. Pegas yang berada di tengah-tengah di sini ya. Ini saya buat garis X sama dengan 0. Jadi partikel pegas yang ada di sini itu pegasnya statis, diam ya, karena gaya tariknya sama, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, besarnya sama. Jadi pegas yang berada di tengah-tengah ini dia sama sekali tidak bergerak. Oke, asumsinya ya, ini asumsi. Ketika ditarik dengan gaya F1 sebesar 10 Newton, maka pegas yang sebelah sini ini akan mengalami peragangan sebesar delta X1, begitu juga yang sebelah sini, ya, sebelah kiri, ini juga akan melar ke kiri sebesar delta X2. Jadi kira-kira begitu asumsi berpikirnya. Jadi kalau dihitung nanti kira-kira akan jadi seperti ini. Delta X1 sama dengan F1 dibagi K, 10 Newton dibagi 50 Newton per meter sama dengan 0,2 meter. Delta X1 dengan delta X2 itu sama ya. Jadi sama-sama 0,2 meter, sehingga total delta X atau total pertambahan panjangnya 0,2 ditambah 0,2 hasilnya 0,4 meter. Jadi untuk nomor 8 jawabannya yang E, 0,4 meter. Oke, pada kasus ini katakanlah ada dua batu ya, batu A dan batu B. Batu A jatuh bebas pada ketinggian 20 meter. Batu B dilempar vertikal ke bawah 1 detik kemudian ya, setelah batu A dijatuhkan. Pertanyaannya, berapa kecepatan awal batu B agar kedua batu bisa sampai ke tanah dalam waktu yang bersamaan? Rumus GLBB ya, kasus ini GLBB, rumusnya kan ada macam-macam ya, ada VT sama dengan V0 plus GT, ada H sama dengan V0 T plus setengah GT kuadrat, ada satu lagi PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 AH atau AS ya. Jadi kita harus pintar-pintar milih rumus. Kalau salah milih rumus biasanya kita akan muter-muter ya. Jadi kasus ini saya akan mencari berapa lama sih batu A sampai ke tanah ya. Kita cari dulu waktu total yang dibutuhkan batu A sampai ke tanah. Jadi kita cukup pakai rumus T sama dengan akar 2H per G. Itu dari mana? Sebenarnya dari sini rumusnya ya. Tuh ya. Rumusnya dari sini. H sama dengan V0 T plus setengah GT kuadrat. Kecepatan awalnya tadi kan 0 ya. Kecepatan awal batu A itu 0 karena jatuh bebas, plus setengah kali 10 kali T. Kita hitung 10 bagi 2 itu 10 bagi 2 5 T kuadrat ya. Jadi T kuadrat sama dengan 20 bagi 5 hasilnya 4. Karena ada kuadratnya, T sama dengan akar 4 sama dengan 2 sekon. Jadi waktu ini T punya A ya. Jadi waktu yang dibutuhkan batu A sampai ke tanah itu 2 sekon. 1 detik setelah batu A jatuh bebas, benda B atau batu B baru dilempar vertikal ke bawah ya, 1 detik kemudian. Padahal waktu batu A sampai ke tanah itu 2 detik. Berarti kan waktu benda B untuk bisa menyusul A itu juga tinggal
1 detik. Jadi mau nggak mau, pokoknya nggak tahu gimana caranya, dalam 1 detik batu B harus nyampe ke tanah. Itu kalau mau sama-sama sampai tanah dengan batu A. Jadi waktu B itu tinggal 1 detik. Nah gitu ya. Oke, kita langsung aja hitung. Kita masukin ke rumus ya untuk benda B. Jadi benda B untuk bisa menyusul benda A itu waktunya hanya tinggal 1 detik. Karena 1 detik kemudian benda A sudah nyampe tanah. Oke, langsung aja kita masukkan ke rumusnya. HB sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat ya. Masukin angkanya, jadi ini 20 meter. V0B nya kita nggak tahu. T nya tadi sisanya tinggal 1 detik. Setengah kali 10 kali 1. Kita masukin 10 bagi 2 sama dengan 5. Ini kan 1 kuadrat 1. Pindah ruas jadi 20 dikurang 5. Jadi kita dapat V0B nya 15 meter. Jadi jawabannya untuk soal nomor 9 15 meter per sekon ya. Jadi jawabannya yang C. Terus kalau pertanyaannya lain, nah misalkan pertanyaannya kita uraikan, pada saat 1 detik benda A dijatuhkan, itu posisinya ada di mana? Nah, yang ini ya, 1 detik kemudian dia ada di mana sih? Jadi langsung aja masukin ke rumus setengah GT kuadrat aja ya. Jadi H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Kalau ditanya ya, misalkan ya, kalau ditanya ini kan kalau ditanya ya, saya tulis saja di sini misalkan H sama dengan H yang sebelah sini ya, yang ini ya. Jadi berapa sih dia? Maksudnya jarak tempuhnya. Jadi langsung aja setengah GT kuadrat ya. Kenapa? Karena kan V0 nya 0 ya. Saya setengah GT kuadrat, jadi setengah dikali 10 dikali 1 kuadrat. Jadi 1 10 bagi 2 5 meter. Jadi kalau ditanya 1 detik kemudian benda A ini sudah menempuh jarak sejauh 5 meter. Kalau ditanya berapa posisinya dari tanah, itu berarti kan 20 dikurang 5. Jadi ketinggian saat 1 detik setelah 1 detik dijatuhkan adalah 15 meter dari tanah. Soal nomor 10 ini berupa grafik. Langsung aja saya gambarkan seperti ini. Ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Yang ditanya adalah berapa besar percepatannya. Percepatan itu kan perubahan kecepatan ya, dibagi selang waktu. Kecepatannya berubah ya dari 10 sampai 30. Artinya berapa perubahannya? Dari 10 sampai 30 itu berubah 20. Ya, 20 itu dari mana ya? 30 dikurang 10 gitu ya. Dibagi dari 20 detik ke 30 detik, ini perubahan waktunya. Jadi 10 detik. Jadi 30 sekon dikurang 20 sekon. Jadi sama dengan berapa? 20 dibagi 10. Sama dengan A-nya kita dapat 2 meter per sekon kuadrat. Sudah simpel ya. Soal nomor 11. Sebuah mobil melintasi jalan lurus selama 40 menit dengan kecepatan tetap 1,5 km per menit. Jika kemudian mobil tersebut berbalik arah dan menempuh jarak 30 km dengan kecepatan yang sama, yang ditanya besar kecepatan rata-ratanya berapa? Oke, langsung aja saya gambarkan kira-kira seperti ini. Oke, ini sudah saya coret-coret sebelumnya. Kasusnya ini, benda bergerak dari, katakanlah dari titik A ke titik B. Sejauh berapa? Tinggal dikali aja V dikali T, karena ini GLB ya, 1,5 km per menit selama 40 menit, berarti artinya 1,5 dikali 40. Jadi kita dapat jaraknya
Jarak yang ditempuh adalah nolnya, ini kan ada 0, maju 1, jadi 15 kali 4, 60 gitu ya. Jadi jarak dari A ke B itu sejauh 60 km. Jadi setelah sampai di titik B, kendaraan tersebut berbalik arah sejauh 30 km. Ini saya gambar di bawahnya aja ya, biar nggak numpuk. Berbalik arah sejauh 30 meter dengan kecepatan yang sama, itu artinya waktu dari titik B ke C, yaitu T, B, C, sama dengan jarak tempuhnya 30 km dibagi 1,5. Jadi, waktu dari B ke C itu selama 20 menit. Yang ditanya adalah perpindahan. Yang ditanya adalah kecepatan rata-rata. Seperti pada pembahasan sebelumnya, ya soal sebelumnya, kecepatan rata-rata itu adalah hasil dari perpindahan dibagi waktu tempuhnya. Perpindahannya berapa? Dari sini ke sini ya. Jadi jalan lurus 60 km ya. Habis itu balik lagi sejauh 30 km. Berarti perpindahannya hanya dari sini sampai sini ya. Berarti hanya sebesar 30 km kan, 60 balik lagi 30, sisanya 30. Jadi perpindahannya 30 km. Nah, di sini waktu tempuhnya berapa? Waktu tempuhnya tadi berangkatnya 40 menit. Ya, baliknya 20 menit. Itu artinya 40 tambah 20 ya waktu totalnya. Jadi 60 menit. 30 dibagi 60 sama dengan setengah kilometer per menit. Jadi untuk soal nomor 11 jawabannya yang E ya, 0,5 km per menit. Jadi kita harus kali dulu yang E, oke. Soal nomor 12. Besar kecepatan suatu partikel yang mengalami perlambatan konstan ternyata berubah dari 30 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon setelah menempuh jarak sejauh 75 meter. Partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh lagi jarak sejauh berapa ya kira-kira? Oke, langsung aja saya gambarkan diagramnya. Kira-kira kalau saya gambarkan akan jadi seperti ini. Katakanlah ini ada titik A, B, C. Jadi benda berubah kecepatannya dari 30 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon setelah menempuh jarak sejauh 75 meter. Terus yang ditanya, otomatis kan di sini masih ada kecepatannya ya. Dia akan terus bergerak terus sampai berhenti. Nah, yang ditanya itu berapa sih jarak dari B ke C? Oke, kita bagi dua lintasan, katakanlah lintasan A ke B. Ini kan gerak diperlambat, makanya nanti rumusnya minus VT kuadrat sama dengan final kuadrat min 2AS. Jadi VT kuadratnya yang jadi kecepatan akhir untuk lintasan AB adalah 15. Jadi 15 kuadrat sama dengan 30 kuadrat min 2AS. Jaraknya 75, masukkan ke sini. Min 2 kali 75, jadi min 150A, pindah ruas jadi 150A. Sama dengan 30 kuadrat, 15 nya pindah ke sini jadi min 15 kuadrat. Ngerti sampai sini? Nah, sekarang berikutnya, kalau ada soal seperti ini berhitungan kuadrat, ya katakanlah A kuadrat min B kuadrat, itu kalian cukup hasil jumlah dikali hasil selisih ya. Jadi 30 tambah 15, 45. 30 dikurang 15, 15. Oke, nah sekarang 150 dibagi 15, 10. Ini dibagi 15, 1 ya. Di sini masih ada 10, jadi 45 dibagi 10, 4,5 meter per sekon. Jadi perlambatan dari A ke B besarnya 4,5 meter per sekon. Sekarang kita lanjut ke lintasan BC. Ini finalnya 15, V akhirnya itu 0. Kenapa? Karena berhenti. Langsung aja kita masukin ke rumusnya. V akhirnya itu 0, kecepatan awalnya 15 kuadrat min 2, A nya barusan 4,5 dikali S nya kita belum tahu, karena ini yang mau kita cari ya. Jadi min 2 kali 4,5 itu 9 ya. 9S pindah ruas ke sini, minus pindah jadi positif, sama dengan 15 kuadrat. 15 kuadrat saya tulis 15 kali 15 aja ya, untuk mempermudah penghitungan. Oke, jadi nanti 9 nya pindah ruas karena ini perkalian pindah jadi pembagian. 9 nya saya tulis 3 kali 3 aja. Jadi 15 bagi 3, 5.
15 bagi 3, 5. 5 kali 5, 25 meter. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 13. Mobil A memiliki massa 0,75 kali massa mobil B, sedangkan laju mobil A adalah 1/4 kali. Ini salah ketik ya. Ini kan massa dengan massa, ini laju harusnya dengan laju juga ya. Jadi ini massanya ini diganti ya, ini harusnya laju. Jadi yang benar, sedangkan laju mobil A adalah 0,25 atau 1/4 kali laju mobil B gitu ya. Kedua mobil masing-masing diperlambat oleh gaya konstan yang sama F sampai keduanya berhenti. Apabila jarak yang diperlukan untuk menghentikan mobil A adalah 3 meter, jarak bagi mobil B untuk berhenti adalah, ini bisa dikerjakan dengan hubungan antara usaha dan energi kinetik. Oke, langsung aja, ini sudah saya tuliskan. Nah, tadi di soal sudah dikasih info, kita dapat ya, diketahuinya MA massa benda A itu 3/4 kali massa benda B. 3/4 itu tadi kan 0,75 ya. Nah, ini laju A sama dengan 1/4 laju B. Jadi bukan massa B ini ya, tadi di soal ada yang salah. Jadi langsung aja kita pakai perbandingan antara energi kinetik ya, energi kinetik dan usaha. Yang ditanya adalah dengan gaya F ya, kan mobil sedang laju dihentikan oleh gaya F, mobil A berhenti sejauh 3 meter. Nah, pertanyaannya mobil B itu berhenti berapa meter ya, gitu kira-kira dengan kondisi seperti ini. Langsung aja kita masukkan ke rumus hubungan ini antara usaha dengan energi kinetik. Jadi ini usaha benda B dibanding usaha benda A sama dengan selisih energi kinetiknya. Jadi ini energi kinetik akhir, T itu akhir, dikurangi energi kinetik awal ya. Untuk benda B yang bawah ini energi kinetik akhir A dikurangi energi kinetik awal A gitu ya. Karena keadaan mobil akhir itu keadaan akhirnya berhenti kedua benda, maka ini dua-duanya 0. Oke, ya usaha itu kan rumusnya gaya dikali perpindahan. Sementara gayanya sama-sama F. Benda B itu jaraknya belum tahu, kita kasih SB aja jarak B. Nah, ini jarak benda A berhenti sejauh 3 meter. Kita masukin ini setengah MB VB kuadrat, masukin M jadi setengah. Nah, ini kan rumus energi kinetik kan setengah M V kuadrat. MA-nya kan tadi udah ada. MA-nya itu 3/4 MB, jadi langsung ditulis dalam bentuk MB ya, setengah MA. MA-nya diganti ini ya, MA VA kuadrat. Nah, VA-nya langsung diganti ini gitu ya. Jadi langsung ke sini. F-nya ini sama, kita coret ya. Ini sama, kita coret kan, min bagi min plus ya, setengahnya habis ya. MB-nya habis, VB kuadratnya juga habis ya. Tinggal satu yang atas. Terus setengahnya sudah habis, ini masih ada 3/4, kita tulis ini. Nah, ini kan hati-hati, 1/4-nya belum dikuadratin ya, 1/4 dikuadratin 1/16. Oke. Nah, ini 3-nya habis, kita coret. SB bagi 3, SB ini kan 3 bagi 3 1 ya, jadi SB bagi 1 SB gitu ya. Jadi 1 dibagi 1/4, ini kan udah habis, jadi 1 bagi 1/4 4 ya enggak. 1 dibagi 1/16 16. Jadi jawabannya jarak yang ditempuh SB adalah 4 kali 16 sama dengan 64 meter. Gitu ya. Soal nomor 14 ini tentang gerak melingkar. Kita dikasih tabel, ada waktu di sini, ada radian, posisi ya, ada kecepatan sudutnya. Yang ditanya percepatan sudut bendanya itu berapa sih? Itu ya. Jadi ini kita bisa cari dengan rumus percepatannya. Percepatan sudut itu kan selisih dari omeganya atau kecepatan sudutnya terhadap selang
waktu gitu ya. Contoh kita mau menggunakan baris ke-1 dan kedua ya. Ini kan omeganya 11 dan 19. Berarti yang 19 ini anggap aja omega T. Yang omega 0-nya itu yang 11. Sementara waktunya untuk yang akhir itu 4 sekon, yang awal 2 sekonnya kita masukin ke 11 ini ya. Jadi 19 dikurang 11 dibagi 4 dikurang 2 ya. Hasilnya 8 dibagi 2 sama dengan 4 radian per sekon. Kalau masih penasaran, kita cek lagi baris berikutnya antara 27 dengan 19 ya. Jadi 27 dikurang 19 dibanding waktunya. 27 itu kan 6 dikurang 4 tuh. 6 dikurang 4 jadi 8. 27 dikurang 19 kan 8 dibagi 6 dikurang 4 2. 8 bagi 2 lagi-lagi kita dapat 4 radian per sekon. Kalau masih mau iseng lagi ngitung alfa berikutnya atau percepatan sudutnya, baris berikutnya misalkan 35 dengan 27 sama aja caranya. 235 dikurang 27, 35 itu waktunya di sini 8 sama 6. 35 dikurang 27 8 dibagi 2 sama-sama 4 lagi ya. Jadi percepatan sudutnya itu sebesar 4 radian per sekon. Atau boleh nggak pakai rumus lain? Boleh, misalkan pakai rumus omega T ya. Pakai rumus omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus 2 alfa delta theta. Nah ini ya sama aja ya. Misalkan ini kita pakai yang omega T nya adalah yang 27. Jadi 27 kuadrat ya sama dengan omega 0 nya itu ya 19 kuadrat plus 2 alfa. Nah ini hati-hati di sini, ini delta theta. Jadi delta theta itu selisihnya ya dari 44 jadi 90. Itu kan kira-kira berubah berapa itu perbedaannya, selisihnya 44 ke 90, yaitu sebesar 46. 27 kuadrat kalau mau dikuadratin boleh, ini kalau mau dikuadratin juga silahkan. Nanti 729 dikurang 361 dibagi 92 ya, kita dapat alfa sama-sama. Lagi-lagi kita dapat alfanya 4 radian per sekon. Jadi apa kesimpulannya? Kira-kira mana jawabannya? Jawabannya yang B ya. Jadi percepatan sudutnya konstan atau tetap sebesar 4 radian per sekon kuadrat. Jadi untuk soal nomor 14 jawabannya yang B. Oke. Jelas ya?